Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di sorga. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam renungan online kebenaran iman. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Walaupun kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih dapat melakukan perjumpaan secara online melalui channel kebenaran iman. Bapa di surga, kami kembali akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menganugerahkan kepada kami hikmat melalui Roh-Mu yang kudus, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, renungan hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah seorang pemuda miskin yang semula bekerja sebagai porter atau petugas pengangkat barang di sebuah hotel di Hong Kong. Suatu ketika ia dimarahi majikan gara-gara asyik mengamati mobil mewah seorang tamu sampai lalai bekerja. Teguran itu mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Ia ingin menjadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya di hotel itu. Lalu ia keluar dari pekerjaannya dan mendalami kungfu. Kemudian dia mencoba peruntungannya di dunia film. Ternyata karirnya kemudian melejit dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga terkenal di Asia. Siapakah dia? Dia adalah Chow Yun Fat. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya, ia menjawab, ketekunan. Ketekunan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai kesuksesan. Ketekunan mengandung arti rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Seseorang dapat dikatakan tahan uji jika ia sudah terbukti benar-benar dapat bertahan secara luar biasa dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang menimpanya saat menghadapi tantangan dan masalah hidup. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 hingga ayat ke-9 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak bisa binasa. Ketekunan Paulus bergaul erat dengan Tuhan membuatnya tahan uji. Selanjutnya di dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat dalam bacaan kita hari ini, Paulus mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika seseorang memiliki pengharapan dalam nama Yesus, maka pengharapan itu tidak mengecewakannya
karena Dia, Yesus Kristus, telah melimpahkan berkat kasih setia dan kasih karunia-Nya seperti batang air yang tidak pernah kering. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita hidup di tengah penderitaan dan pergumulan berat, hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di mana keluarga-keluarga berupaya untuk dapat bertahan hidup di saat pemerintah menerapkan PPKM, pembatasan aktivitas yang menyebabkan kondisi ekonomi keluarga akhirnya menurun. Bahkan beberapa saudara-saudara kita terpapar virus COVID-19, bahkan ada yang meninggal dunia. Situasi yang sangat menakutkan bagi kita semua. Mungkin saat ini kita kecewa. Mengapa penderitaan begitu berat harus kita hadapi? Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertahan dalam penderitaan. Mengajak kita untuk tekun berdoa dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena ketekunan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Janganlah bimbang dan kecewa hidup di tengah pandemi COVID-19. Percayalah kepadanya bahwa orang yang tekun bekerja, berjuang, dan berdoa di dalam namanya, niscaya menimbulkan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku, ibarat paku yang ditancapkan dalam kayu dengan hantaman palu yang besar. Demikian juga seberapa besar penderitaan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Bila kita selalu berada dalam genggaman tangan Tuhan, maka iman kita akan menancap semakin dalam. Dengan iman kita yang semakin dalam, kasih kita kepada Tuhan pun akan semakin dalam. Sehingga kekuatan penderitaan dunia saat ini tidak akan mampu mencabut paku iman dan pengharapan kita yang sudah menancap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu yang kita rindukan dalam kehidupan ini? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini firman-Mu benar-benar menguatkan kami. Di saat kami galau, di saat kami risau dengan pandemi COVID-19, Engkau hadir melalui firman-Mu pada hari ini, untuk kami senantiasa bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, ketika kami tekun, kami tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan ada buah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu hidup kekal bersama Engkau. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan, agar kami mampu bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berjalan dan masih berlangsung di negara, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia karena COVID-19. Tuhan, Engkau sumber penghiburan, Engkau hibur keluarga-keluarga ini. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, dan Engkau berikan segala sesuatu yang mereka perlukan agar mereka tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang hidup dalam pergumulan karena faktor ekonomi ya Tuhan. Tuhan, Kau dengarkan mereka dan Kau tilik mereka satu persatu. Dan Tuhan menyediakan berkat yang seturut pada kehendak-Mu bagi mereka yang hidup dalam kesusahan. Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Makasih ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang terus berupaya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri, gubernur, bupati, wali kota
yang bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Program vaksinasi yang sudah dicanangkan, program PPKM yang sedang diterapkan. Tuhan, Kau tolong kami semua agar pandemi ini segera berakhir. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik walaupun penuh dengan hambatan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan menolong bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati para dokter, tenaga medis yang kerja siang dan malam untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan anugerahkan kesehatan ya Tuhan. Demikian juga dengan petugas-petugas di rumah sakit, sopir-sopir ambulans, hingga kepada tukang pakam, penggali kubur ya Tuhan, yang bekerja setiap hari dari pagi hingga malam hari. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Berkati kami semua yang sedang mendengarkan renungan dan firman di tengah-tengah keluarga kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan jumpa kembali dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.